perpustakaan pribadi, baru mengetahui semua surat yang bikin kita. Cilaka lu dulu dari sini, maafkan ya, memang dari situ. Gila lu ya, bikin gua nangis-nangis terharu. Padahal lu kopi orang lain punya. Jadi saya orang yang kurang sastra, saya cari-cari buku, terus tulis cinta kasih, terus ganti nama. Enak, akhirnya engkau kenal sama saya. Padahal itu cuma kopi-kopi itu. Wah tuh kalau tahu saya nikah sama yang lain, dia bilang. Orang itu sastra kurang baik, tapi sungguh-sungguh lu kurang ajar, lu itu kopi-kopian saja. Saudara-saudara, cinta dari Tuhan bukan kopi-kopian. Cinta dari sungguh-sungguh daripada sumber cinta. Paul Tillich mengatakan, aku cinta Tuhan. Ini istilah, boleh dikatakan, aku mencintai dirinya cinta itu sendiri. Jadi amor, bahasa Latin, aku mencintai amor. Jadi mencintai Tuhan berarti mencintai cinta itu sendiri. Kalau mencintai cinta itu sendiri, berarti di luar cinta itu sendiri, tidak ada tujuan lain. Karena cinta sudah menjadi somon-bonomnya. Ini pikiran dari Paul Tillich. Saya kira di dalam hal ini dia bagus sekali. Mencintai dirinya cinta sendiri. Nah pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, itu adalah cinta sendiri datang untuk dibatas di dalam tubuh. Untuk menyatakan dia boleh dekat dengan yang terbatas, yang manusia yang tidak bisa mencintai. Jadi inkarnasi berarti dirinya cinta. Demi cinta kita yang terbatas. Rela membatas diri. Sehingga menderita di tengah-tengah manusia. Dan menderita penderitaan yang datang daripada orang yang dicintai dia. Nah, ini satu hal yang rumit luar biasa. Tapi kalau kita mengerti lebih dalam, baru kita tahu mengapa kita menganggap cinta Tuhan itu cinta yang dalam. Saudara-saudara, karena dia adalah dirinya cinta yang tidak terbatas. Demi mencintai yang terbatas, rela membatas diri di dalam keterbatasan dan disiksa oleh yang dicintai. Karena penderitaan-penderitaan yang dia terima adalah penderitaan datang daripada orang yang dia cipta, yang terbatas, yang dia cintai, yang salah mengerti kepada dia. Cintanya dalam. Dan siapapun yang dicintai Tuhan, dia tidak dilepas. Cintanya tidak pernah berhenti. Cinta Tuhan adalah cinta yang kekal. Kita membaca satu ayat yang menyatakan cinta yang dalam. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat pertama. Kita akan membaca bersama-sama. Semua buka kitab suci. Semua buka suara membacanya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Semua membaca, semua. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Istilah ini bagaimana harus diterjemahkan? Saya kira beberapa terjemahan semua lain. Dan arti pokoknya seperti sama. Kalau dia sudah mencintai mereka, maka dia sekarang mencintai mereka sampai ke dalam-dalamnya. Sampai ke bawah-bawah, sampai di paling dasarnya. Itu artinya. Sebenarnya engkau kalau menyelamkan dasar laut, itu artinya. Nah ini istilahnya. Cinta Tuhan, cinta yang dalam. Karena dia mencintai engkau dan mengerti jiwamu sampai sedasar-dasar hati lubukmu. Dia mengerti segala kesusahan dan akar-akar kesusahanmu. Dan cinta ini adalah cinta yang dalam. No one understands me more than Jesus Christ. There's no one ever and possible to understand my suffering, my difficulty, my problem more than Jesus Christ. Biar hati kita semua membicarakan kalimat ini dan mengerti akan hal ini. Tuhan, cintamu cinta yang tidak ada bandingnya. Cintamu cinta paling dalam.
Engkau menembusi sampai sedasar-dasarnya lubuk hatiku. Engkau menembusi sampai segala akar-akar kesulitanku. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita. Hari ini, pagi ini juga. Dengan Roh Kudus, dengan anugerah yang limpah. Supaya batin kita dikuatkan. Kita semua mendoakan supaya rupiah dikuatkan. Saudara-saudara, yang sudah beli dolar, minta dolar yang lebih dikuatkan. Yang belum beli dolar, minta dolar yang dilemahkan. Tapi Paulus mengatakan, saya berdoa supaya hati batinmu itu dikuatkan. Sehingga engkau boleh bersama-sama dengan segala orang suci. Saudara-saudara, seorang berkata, Pak Stephen, kalau saya mendukung pekerjaanmu, kasih tahu saya, langkahmu apa? Saya bilang langkah saya 5. Pertama, saya bikin speak. Dari semua gereja datang, saya kuatkan iman mereka. Sesudah itu, yang sudah merasakan teologi ini penting, mau belajar lagi. Langkah kedua, saya bikin streets. Jadi sekolah teologi reform Injili adalah follow up untuk mereka yang speak dengar firman Tuhan, mau belajar lagi. Mereka dikuatkan. Sesudah saya bikin perpustakaan. Nah, perpustakaan itu buku-buku begitu banyak. Ditaruh di situ. Supaya engkau mengetahui. Yang kita khotbahkan bukan semau dewe. Bukan bikinan sini. Yang kita khotbahkan bersama-sama dengan segala orang suci. Yang bermutu dan bersejarah. Itu dipimpin Roh Kudus. Tidak tawar. Bukan main-main. Keempat, saya akan mendirikan pos Injil. Untuk mereka boleh membawa lebih banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Dan orang yang berdoktrin benar harus berani bikin gereja. Kalau tidak mendirikan gereja, maka semua gereja didirikan oleh orang yang tidak ngerti, tidak belajar, tidak tahu doktrin. Itu akan hancur. Dan langkah kelima, kita akan menciptakan, akan mendorong, membimbing, melatih banyak hamba-hamba Tuhan yang muda untuk meneruskan gerakan yang sehat seperti ini. Maka waktu itu orang itu sangat tergerak dan dia mengatakan, kalau demikian saya baru dengar engkau mau beli satu perpustakaan yang pada waktu itu perlu uang 20 juta. Dan saya seorang pendeta mengatakan saya sendiri memberikan 5 juta. Dan orang itu mengatakan saya mendukung 10 juta. Lalu sisanya 5 juta baru didukung oleh orang lain. Sekarang itu uang yang dikumpulkan bagi perpustakaan permulaan 7.000 buku. Itu sudah ada di STTRI. Dan sekarang sudah ditambah setiap tahun ribuan buku. Sekarang sudah lebih 15.000 buku. Sudah. Sekarang kita bikin Reform Institute mulai lagi dengan ribuan buku. Mulai lagi bikin satu perpustakaan. Selain teologi juga tentang mandat kebudayaan. Supaya orang-orang dilatih menjadi orang beres. Saudara-saudara, saya kira langkah-langkah ini semua tidak ada unsur egoisme. Semua adalah pimpinan Tuhan. Dan semua persembahan dari anda, baik di gereja maupun di STEMI, sudah dikerahkan dengan baik-baik untuk mempersiapkan orang dipakai oleh Tuhan. Kiranya zaman ini dikuatkan. Kiranya kita mengerti cinta kasih Kristus yang panjang, yang lebar, yang tinggi, dan yang dalam. Nah sekarang saya menutup pada ayat 18 akhir dan 19 permulaan. Dan yang sisanya mungkin lain kali. Kita membaca bersama-sama sekali lagi. Ayat ke-18. Saya sekarang tidak lagi bicara tentang kasih, tapi bicara tentang pengertian. Epistemologi of kasih. Kita membaca bersama-sama di dalam ayat-ayat ini. Tersimpan satu rahasia yang besar mengenai epistemologi. Kita membaca. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Dapat apa? Memahami. Memahami apa? Sudah katakan. Cinta kasih yang panjang lebar, tinggi dalam. Itu sudah. 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Memahami dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi sini. Memahami. Lalu mengenali bahwa itu melampaui segala pengertian. Apa artinya? Di sini to know that what you know is unknowable. Saudara-saudara, to know what you can know cannot be known. Ini adalah epistemologi kekristenan. Mengetahui apa yang kau tahu itu sebenarnya tidak bisa ditahu. Mengetahui apa yang kau ngerti itu ada melampaui dari rasio. Jadi di sini ada 3 tahap.
tahap pertama, kita harus mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bersama dengan semua orang suci di segala zaman. Berarti orang-orang suci dalam segala zaman itu bisa tahu dong. Dan saya juga bisa.